Selamat datang kami sampaikan kepada Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia beserta Ibu Supriyeni Patrialis Akbar. Pelipur hati, pelipur lara. Selasa 27 April 2010 bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Cipinang, Jakarta. Kita akan bersama-sama mengikuti rangkaian acara Hari Bakti Pemasyarakatan ke-46 dengan tema Mari kita wujudkan kebangkitan pemasyarakatan kedua tahun 2010 melalui reformasi birokrasi. Hadirin, mengawali seluruh rangkaian acara yang dimaksud, marilah kita bersama-sama mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك
Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Inilah Mars Pemasyarakatan oleh Paduan Suara Taruna dan Taruni Akademi Ilmu Pemasyarakatan. terimalah persembahan 2 buah lagu dari album Reformasi Birokrasi yang akan dibawakan oleh Fatlas Band. Bukan bermimpi, bukan fantasi, di good governance to reform birokrasi.
dan menanti. Bangkitlah dan berkarya, bersama kita bisa cerahkan hari depan. Dari ufuk pentas terasa, ketika citra memudar, perubahan kan memancar. Aspek organisasi, lingkup tata laksana, sumber daya manusia. Mari kita mulai dengan
Bulatkan tekad, satukan hati, hadapi rintangan dan pantang menyerah. Berjanjilah sungguh-sungguh, gunakan semua potensi yang ada. Bersiaplah, siagalah. Bukankah kini hujan badai tak menerpa? Tibalah saatnya berubah. Mengapa harus bertahan, terlelap dalam suasana ini? Ku yakin Tuhan beri jalan jika berlomba untuk kebaikan. Bulatkan tekad, satukan hati, hadapi rintangan dan pantang menyerah. Berjanjilah sungguh-sungguh, gunakan semua potensi yang ada. Bersiaplah, siagalah. Bukankah kini hujan badai tak menerpa? Tibalah saatnya berubah. Berjanjilah sungguh-sungguh, gunakan semua potensi yang ada. Bersiaplah, siagalah. Bukankah kini hujan badai tak menerpa? Tibalah saatnya berubah. Berpikirlah sungguh-sungguh, sadari bahwa perlu perubahan. Bertekadlah sungguh-sungguh, bukankah kini hujan badai tak menerpa? Tibalah saatnya berubah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat, rahmat, dan hidayahnya. Kita dapat hadir pada rangkaian upacara Hari Bakti Pemasyarakatan ke-46 yang pada pagi hari tadi telah didahului dengan upacara yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Cipinang. Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang kami hormati, dalam kesempatan ini izinkan kami menyampaikan laporan reformasi birokrasi yang telah dan sedang dilakukan di jajaran pemasyarakatan untuk membangun pemasyarakatan
yang mandiri dan profesional. Bapak Menteri dan hadirin yang kami hormati, selama kurun waktu 46 tahun sejak gagasan pemasyarakatan dicetuskan, yaitu pada tahun 1964, pelaksanaan tugas pemasyarakatan masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Pemasyarakatan menghadapi tantangan untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas yang saat sekarang semakin disuarakan oleh masyarakat. Masyarakat mempunyai harapan yang besar agar pemasyarakatan mampu menjalankan setiap aktivitasnya secara efektif dan efisien dan mampu mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harapan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pemasyarakatan yang efektif dan efisien bukan suatu hal yang mudah untuk dicapai. Hal ini tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan, baik kendala internal maupun eksternal. Kendala internal kelembagaan dapat dilihat pada manajemen organisasi yang belum mampu membangun organisasi yang handal, baik mencakup manajemen sumber daya manusia maupun manajemen ketatalaksanaan. Sedangkan kendala eksternal kelembagaan termanifestasi pada belum dipahaminya konsep reintegrasi sosial sebagai tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Masyarakat masih lebih mengenal konsep penjeraan daripada reintegrasi sosial. Pada tataran yang demikian, memasukkan pelanggar hukum ke dalam lembaga pemasyarakatan atau memenjarakan menjadi suatu upaya yang lebih diharapkan oleh masyarakat daripada upaya menghindarkan pelanggar hukum tersebut dari pemenjaraan. Kondisi overkapasitas lapas dan rutan merupakan satu bukti tentang kuatnya paradigma penjeraan yang dianut oleh masyarakat. Kendala eksternal lain yang dihadapi oleh pemasyarakatan adalah belum kuatnya posisi pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana atau yang biasa kita sebut dengan Integrated Criminal Justice System. Pemasyarakatan masih dianggap hanya sebagai bagian akhir dari sistem peradilan pidana. Padahal jika kita lihat dari fungsi yang harus dijalankan, pemasyarakatan melakukan fungsinya sejak pada tahap awal proses pidana, yaitu pra-adjudikasi. Namun demikian, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan tersebut tidak menjadi batu sandungan yang dapat melemahkan semangat untuk mewujudkan profesionalitas pemasyarakatan. Bahkan sebaliknya, tantangan dan kendala tersebut akan dijadikan sebagai pengungkit menuju era kebangkitan pemasyarakatan. Kebangkitan pemasyarakatan dimaknai sebagai era kemandirian pemasyarakatan yang mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan seluruh warga binaan pemasyarakatan dengan mengedepankan prinsip keadilan, keterbukaan, dan profesionalisme. Untuk menuju era kebangkitan pemasyarakatan, jajaran pemasyarakatan telah menetapkan dan melaksanakan beberapa langkah strategis yang telah dilakukan. Di antaranya yaitu A. Penyusutan cetak biru pembaharuan pelaksanaan sistem pemasyarakatan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.HH/01.OT.02.02 tahun 2009
B. Pencanangan program reformasi birokrasi pemasyarakatan sejak bulan Juli tahun 2009. Pemasyarakatan pun telah membuka ruang yang luas bagi seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Pada tahapan awal, jajaran pemasyarakatan telah mencanangkan program percepatan atau quick win, yaitu program yang langsung bersentuhan pelayanan masyarakat. Program percepatan ini meliputi kegiatan yang bertujuan melakukan pemberantasan KKN pada saat pelayanan kunjungan, pelayanan administrasi, pelepasan bersyarat, cuti menjelang bebas maupun remisi, dan memperkuat sistem koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait lainnya, serta melakukan percepatan tanggapan terhadap pengaduan yang disampaikan masyarakat. Berdasarkan survei integritas pelayanan publik Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2009, indeks integritas institusi pemasyarakatan mencapai 6,6, di mana pada tahun sebelumnya hanya 3,15 pada tahun 2007 dan 2,9 pada tahun 2008. Kita patut berbangga dengan prestasi ini. Upaya yang telah kita lakukan membuahkan hasil yang cukup memuaskan. Namun tentunya prestasi ini harus terus kita kembangkan untuk mencapai hasil yang lebih baik di masa depan. Pada tataran yang lebih luas, reformasi birokrasi pemasyarakatan telah dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh komponen pemasyarakatan untuk melaksanakan 9 program reformasi, yaitu arahan strategis, manajemen perubahan, penataan sistem, penataan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan organisasi, penyusunan peraturan perundang-undangan, pengawasan internal. Masing-masing program ini dilaksanakan oleh sebuah tim kerja yang kami percaya akan mampu melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya. Berdasarkan laporan yang kami terima, tim kerja reformasi birokrasi pemasyarakatan telah melakukan beberapa kegiatan yang terangkum dalam progress report sebagai berikut. 1. Program arahan strategis dengan kegiatan persiapan bimbingan teknik pelayanan kunjungan, yaitu telah menyusun SOP pelayanan kunjungan, telah melaksanakan bimbingan teknis mengenai SOP pelaksanaan kunjungan, dan mengimplementasikan SOP pelayanan kunjungan. B. Evaluasi kinerja dilakukan dalam proses, yaitu pelaksanaan asesmen dan penyusunan draft evaluasi kinerja organisasi. 2. Program manajemen perubahan. A. Sosialisasi reformasi birokrasi pemasyarakatan dilakukan pada seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 2. Dilakukan pada Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan se-Provinsi Sulawesi dan Kalimantan Timur, serta Divisi Pemasyarakatan se-Sulawesi. 3. Kepada para Kepala Unit Pemasyarakatan Jogja, Medan, dan Kalimantan. B. Pembuatan buklet, leaflet, banner, dan tadi sudah kita saksikan bersama lagu-lagu reformasi birokrasi. 3. Program penataan sistem
telah bekerja dan melaksanakan analisa jabatan di kantor pusat yang telah dilaksanakan kepada 82 jabatan yang sudah selesai dan 47 jabatan dalam proses. 4. Program penataan organisasi telah melakukan restrukturisasi organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, di mana draftnya sudah siap, yaitu draft organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi yang baru. 5. Program penataan tata laksana melakukan inventarisasi pemetaan SOP yang dibutuhkan pada lapas, rutan, bapas, dan rubasan. B. Penentuan prioritas SOP seperti kebutuhan quick win, kebutuhan tugas, dan fungsi. 6. Program penataan sistem manajemen sumber daya manusia, melakukan desain awal aplikasi sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi antar 3 sub bagian kepegawaian pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan penelusuran dokumen terkait penilaian kinerja, asesmen kompetensi, dan sistem pengadaan serta seleksi pegawai. 7. Program penguatan unit organisasi, melakukan pembuatan profil kepegawaian dan kediklatan saat ini sedang dalam proses. B. Identifikasi kebutuhan diklat di masa mendatang, tentunya konsolidasi dengan tupoksi Biro Kepegawaian dan BPSDM. 8. Program penyusunan peraturan perundang-undangan, melakukan pemetaan peraturan terkait lapas, rutan, bapas, dan rubasan. Penyusunan draft naskah akademik RUU Pemasyarakatan dan draft naskah RUU Pemasyarakatan. Kita lakukan kerjasama dengan UNICEF terkait dengan perlakuan khusus terhadap anak, dan kerjasama dengan The Asia Foundation terkait dengan peningkatan peran dan fungsi Balai Pemasyarakatan serta tim pengamat pemasyarakatan. 9. Program pengawasan internal, melakukan penyusunan draft kode etik tentang pemasyarakatan. B. Penyusunan draft sistem pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan. Kiranya seluruh langkah yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh jajaran pemasyarakatan dapat terus kita perjuangkan, karena wajah pemasyarakatan di masa depan akan sangat bergantung pada apa yang kita lakukan pada saat sekarang. Oleh karenanya, tetaplah bersemangat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan penuh dedikasi dan integritas untuk pemasyarakatan yang gemilang. Semoga apa yang telah kita lakukan akan menjadi amal ibadah dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi generasi penerus kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia. Meskipun ia tersesat, tidak boleh ditunjukkan pada narapidana bahwa ia itu penjahat. Sebaliknya, ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.
Pidana kerja paksa yang berlangsung mulai tahun 1872 hingga 1905 merupakan bentuk pemidanaan yang seringkali dijatuhkan pada inlanders, sebutan bagi orang Indonesia. Tujuan utamanya adalah menciptakan rasa takut atau afkrinking dan mengasingkan terpidana dari masyarakat. Mereka tidak mendapat perlakuan yang layak. Sehingga akibatnya kondisi kesehatan terpidana menyedihkan. Bahkan hampir setiap hari terjadi usaha pelarian. Hah? Orang pribumi bodoh. Mau kemana kamu? Mau kabur ya? Bicara yang jelas. Apa itu ba? Jadi Belanda, saya bisa nih. Sudah. Diam. Hukuman yang juga disebut pembuangan atau verban dimaksudkan untuk memberatkan terpidana, dijauhkan dari sanak saudara serta kampung halaman. Karena bagi orang Indonesia yang cenderung memiliki sifat kekerabatan dan persaudaraan, tentu hal ini sangat memberatkan. Sejak tahun 1905 oleh kolonial Belanda mulai dibuat penjara sentral wilayah atau Hevestelijk Centralen, di mana kebijakan baru ini terlaksana di bawah pimpinan Hebels. Aman. Mana jatah bos? Tenang bos, santapan malam ini sudah ada. Ini dia bos, santapan malam ini sudah datang. Masih orsinil bos. Bagus. Ini yang aku cari. Vitamin semua.
Pada masa ini diberlakukan sistem kamar bersama yang bagi ahli penologi atau ilmu kepenjaraan, sistem ini punya andil dalam menyuburkan terjadinya penularan kejahatan, sehingga muncullah istilah School of Crime. Akibat lain adalah munculnya hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Dan bukan rahasia lagi, bila si jagoan melakukan aktivitas homoseksual terhadap mereka yang lemah. Aduh, sakit. Sedang. Tapi. Hahaha. Gantian dong. Jaga, ayo kita jaga, ayo kita jaga. Pada periode ini diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang salah satunya menghapus istilah pidana kerja menjadi hilang kemerdekaan, serta perbedaan perlakuan antara orang Indonesia dan Timur Asing dengan orang-orang Eropa. Perubahan ini terjadi di bawah kepemimpinan Kepala Urusan Kepenjaraan Hindia Belanda, Hitjmans. Upaya-upayanya melakukan reformasi bagi terpidana yang ditujukan kepada anak-anak terpidana dan klasifikasi terpidana dewasa. Baru saja memulai keteraturan, suasana berubah manakala terjadi pemberontakan besar-besaran dari bangsa Indonesia terhadap pemerintah penjajah Belanda yang berakibat pengembangan mutu kepenjaraan Hitjmans tersandung. Beberapa penjara pun berubah fungsi menjadi tempat penampungan tahanan politik. Jepang masuk ke Indonesia. Perlakuan terhadap terpidana, eksploitasi manusia. Mereka mengutamakan hasil dari perusahaan-perusahaan dalam penjara, khususnya untuk keperluan perang.
terpidana dikerahkan sebagai rumusa. Tenaga mereka diperas secara terus-menerus, sehingga kondisi kesehatannya menjadi sangat buruk dan banyak yang diserang penyakit malaria, disentri, serta pusung lapar. Tercatat, rata-rata dalam satu hari, 25 orang terpidana menemui ajalnya. Sudah biasa itu, Nek. Sudah banyak yang mati. Saja, Nek. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi penanda berakhirnya masa kolonial, sekaligus terbukanya kesempatan untuk mengurus sendiri tata laksana kepenjaraan. Semua penjara telah dikuasai oleh Republik Indonesia, dan perlakuan terhadap orang-orang terpenjara harus mempertimbangkan pri kemanusiaan dan keadilan tanpa pandang bulu. Serta untuk anak-anak, tetap diperhatikan pendidikannya dengan pelajaran pekerjaan tangan, pemberantasan buta huruf, pendidikan formal, latihan jasmani, dan sebagainya. Semangat melakukan perubahan dan pembaharuan di bidang tata perlakuan di Indonesia diawali oleh Dr. Saharjo Sarjana Hukum selaku Menteri Kehakiman pada saat itu. Gagasan tentang pemasyarakatan mencapai puncaknya pada tanggal 27 April 1964 pada Konferensi Nasional Kepenjaraan di Grand Hotel Lembang, Bandung dengan didahului oleh amanat Presiden Republik Indonesia. Istilah kepenjaraan diganti dengan pemasyarakatan, dan saat bersejarah itulah ditetapkan sebagai Hari Pemasyarakatan.
Pemasyarakatan dapat diartikan sebagai pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan yang hakiki yang terjadi antara individu pelanggar hukum dengan masyarakat serta lingkungannya di bawah kesatuan hubungan dengan Tuhan yang Maha Esa atau reintegrasi sosial. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika. Jika menengok perjalanan undang-undang pemasyarakatan di tanah air, tentu tak dapat lepas dengan rehlemen penjara dan mulai diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan memberi makna penting, yakni memberikan landasan hukum yang kuat dalam memantapkan pelaksanaan sistem pemasyarakatan untuk melaksanakan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Bangun profil petugas, produktif berintegritas, menjaga sikapnya, menjunjung moralitas, pelayanan prima, tujuan reformasi, merubah mindsetnya, budaya kerjanya, sistem manajemennya, kibarkan semangat berjuang menuju sasaran reformasi. Tiga pilar pemasyarakatan yang terdiri dari narapidana, petugas pemasyarakatan, dan masyarakat memegang peran dalam menentukan kriteria. Apakah sistem pemasyarakatan sudah berjalan dengan baik?
kecil dulu lalu doa baluri sekujur tubuh dengan balas. Maaf Bapak Ibu, waktu kunjungannya sudah selesai. Anak didik pemasyarakatan juga telah mengalami pergeseran ke arah yang lebih ramah anak.